ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, yang wajib kita lakukan adalah kita menuding diri kita tidak tahu apa-apa. Seperti yang Anda katakan tadi, Anda lama berpikir kenapa Allah tidak menyebut kehidupan dunia yang lain. Kenapa Allah tidak sebut perhiasan dunia yang lainnya. Kenapa yang disebut hanyalah emas dan perak, kemudian kendaraan-kendaraan kuda pilihan, kemudian perkebunan dan peternakan dan perkebunan. Kenapa jabatan yang memang manusia sekarang berbondong-bondong mengejarnya, kemudian menjadi selebriti, menjadi orang terkenal, manusia sekarang berbondong-bondong menyebutnya, Allah tidak berebutnya, Allah tidak sebut sama sekali. Sampai suatu saat Allah berikan kepada saya jawaban, dan insya Allah jawaban itu benar karena sesuai dengan ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ternyata jabatan itu, ternyata popularitas itu sebenarnya hanya untuk mencari emas dan perak. Maka dia kembalinya lagi kepada apa? Emas dan perak. Itu bukan tujuan utama. Menjadi pejabat bukan tujuan utama. Menjadi selebriti, menjadi orang terkenal bukan tujuan utama. Tujuannya adalah apa yang ada di balik itu. Maka kembalinya kepada emas dan perak lagi. Masyarul muslimin, kekayaan dunia, kalau dia hanya murni dunia dan digunakan untuk dunia saja, maka hasil akhir yang didapatkan adalah jenuh, jemu, bosan. Karena itu sifat dunia. Sifat dunia itu adalah membuat Anda jenuh, membuat Anda bosan, membuat Anda udah jenuh, jemu, bosan dan segala yang berhubungan dengan itu. Itulah dunia. Atau tidak percaya, silahkan makan makanan terlezat, tapi 1 bulan jangan ganti-ganti. Cari restoran terlezat di Jakarta ini. Bila perlu keliling Indonesia, cari restoran yang paling lezat menurut Anda. Tapi makan di situ tiap hari 1 bulan, jangan tukar-tukar. Hasilnya apa? Hilang lezatnya. Bosan sudah. Nggak ada lagi enaknya sudah. Kalau kita tahu bahwa dunia ini akan mengarahkan kita kepada hal yang jenuh, hal yang jemu, hal yang membosankan, pahami bahwa kekayaan, kalau dia hanya murni dunia, akan mengantarkan Anda kepada hal tersebut. Kalau kekayaan itu hanya digunakan untuk murni dunia, saya cari harta, saya bertumbus-lumbus untuk dapat harta, setelah dapat harta saya ingin membelanjakan harta saya, ingin begini, ingin begini, ingin begini, ingin begini, sama dengan semua itu satu tanda, satu komunitas hanya duniawi saja. Entah jalan-jalan ke luar negeri, entah beli kendaraan, entah bangun rumah mewah, entah apapun itu. Tapi murni dunia akan mengantarkan Anda kepada satu poin yang pasti, bosan, jenuh, jemu. Karena itulah sifat dunia. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menurunkan kepada kita Al-Quran, mengutus kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan harta kekayaan dunia itu tidak murni untuk dunia. Akan tetapi harta kekayaan dunia itu digunakan untuk kekayaan akhirat. Sifat akhirat tak membosankan, tidak membuat kita jenuh, tidak membuat kita bosan. Buktinya antum berulang-ulang baca Al-Fatihah. Tunjuk tangan siapa yang bosan baca Al-Fatihah. Ayo tunjuk tangan siapa yang bosan mendengarkan Al-Fatihah. Gak ada. Siapa yang bosan sholat? Bagi kita pasti, kita semua pasti sholat insyaAllah ta'ala. Siapa yang bosan sholat? Gak ada yang bosan sholat. Siapa yang bosan berpuasa?
Bahkan yang ada di dalam agama Islam, yang ada dalam hal-hal yang berhubungan dengan agama, semakin dijalani, semakin asyik. Semakin didalami, semakin nikmat. Semakin dilanjutkan, semakin memberikan hal yang belum ada sebelumnya. Itulah dia. Itulah dia sifat akhirat. Maka ketika kekayaan dunia ini bergandengan dengan akhirat, apa yang ada di dalam amalan akhirat menghilangkan kejenuhan, menghilangkan kejemuan, menghilangkan kebosanan dunia tadi. Bersahabat, murni dunia. Namun apabila bersahabat karena Allah, hilang kejenuhannya. Mencari nafkah, murni dunia. Namun apabila sudah diniatkan untuk akhirat, maka niat akhirat itulah yang kemudian akan menghilangkan apa? Kebosanan dan kejenuhan si nafkah. Oleh karena itu, apa yang diharapkan seorang muslim dari kekayaan yang dia miliki setelah dia mencarinya, yang harus diharapkan adalah pahala di balik kekayaan itu. Yang harus benar-benar menjadi prioritas utama seorang muslim dan muslimah ketika mencari harta adalah kemuliaan di balik harta itu. Jadi harta bukan tujuan utama, namun tujuan utama adalah apa yang ada di balik harta itu. Inilah yang di dalam hadis disebut berkah. Inilah yang di dalam hadis disebut apa? Berkah. Berkah pada harta, berkah pada transaksi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin diriwayatkan oleh Amr bin As radhiyallahu taala anhu dan hadisnya sahih, kata Nabi SAW, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Nikmatnya harta itu, harta yang baik adalah apabila di tangan seorang lelaki yang saleh. Lihat, harta digunakan untuk kesolehan, menjadi nikmat. Harta digunakan untuk mencari ridho Allah, menjadi nikmat. Seorang yang mencari nafkah, apabila niatnya mencari ridho Allah, dalam nafkahnya itu, mencari nafkah menjadi lezat. Berbeda dengan mencari nafkah ketika niatnya murni cari harta. Ada sesuatu di baliknya. Apabila harta itu didapatkan, kemudian dipergunakan untuk jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, harta itu akan memberikan kenikmatan yang luar biasa. Beda dengan hanya murni harta. Maka inilah yang diharapkan, inilah yang diinginkan oleh seorang muslim dan muslimah dari mencari nafkah dan mencari kekayaan itu. Di dalam hadis jual beli riwayat Imam Muslim, dalam kitabul buyu' Nabi SAW bersabda, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Apabila mereka berdua, penjual dan pembeli, sama-sama jujur dan menerangkan cacat dan aib pada barang dagangannya, maka akan Allah berikan kepadanya berkah dalam jual belinya. Maka yang diharapkan seorang muslim adalah keberkahan harta. Apabila seorang muslim ingin mencari harta yang berkah, maka dua jawaban harus dia jawab dengan jawaban yang benar secara syariat. Pertama, dia dapatkan. Bagaimana cara mendapatkan? Kedua, dia belanjakan. Mana dia belanjakan? Apabila dua jawaban ini, dua pertanyaan ini bisa dijawab dengan jawaban yang benar sesuai syariat, maka akan mendapatkan berkah. Berkah dalam cara mendapatkannya dengan mengikuti aturan-aturan syariat, dengan mengikuti hal-hal yang dihalalkan Allah untuk kita miliki, baik zatnya ataupun caranya, dan kemudian setelah kita miliki, membelanjakannya pun sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam syariat. Maka berkah harta itu akan didapatkan. Ini jawaban pertama dari apa yang menjadi judul
Adapun jawaban yang kedua adalah membantah kaidah syaitan, yaitu yang haram saja susah, apalagi yang halal. Siapapun yang belajar ilmu agama mendengarkan kata-kata ini, tercium pekatnya aroma syaitan di dalam kalimat itu. Benar, tercium dengan jelas. Bagi orang yang memiliki penciuman syariat, itu kental banget syaitan, aroma syaitan itu kental banget. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kebiasaan syaitan itu membolak-balik fakta. Kebiasaan syaitan membolak-balik hakikat. Dan di dalam ayat ini terdapat membolak-balik fakta yang benar-benar jelas. Oleh karena itu yang hanya tertipu orang-orang yang tidak belajar agama, iya juga ya. Yang haram saja sekarang sudah susah, apalagi yang halal, maka setelah maka itu menjadilah aneka ragam maksiat. Namun bagi siapa yang memiliki agama dan mengerti agama Allah, dia akan benar-benar mencium aroma syaitan di dalam kalimat ini. Kenapa? Tidak sesuai dengan realita nyata. Realita nyata adalah yang halal Allah mudahkan, yang haram Allah persulit. Yang halal Allah gampangkan, yang haram Allah persulit. Yang halal Allah banyakkan, yang haram Allah sedikitkan. Ini realita nyata dalam kehidupan, dan ini yang ada dalam agama Islam. Seluruh hal yang berhubungan dengan hal yang sesuai dengan agama punya sifat gampang, punya sifat mudah. Nabi SAW bersabda, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama ini gampang dan mudah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah inginkan untuk kalian kemudahan, Allah tidak inginkan untuk kalian apa? Kesulitan. Karena dia sulit, maka Allah haramkan. Karena dia berbahaya, maka Allah haramkan. Karena dia membawa petaka, maka Allah haramkan. Maka sifat yang halal adalah mudah dan gampang, dan sifat yang haram adalah sulit. Dan di dalam kalimat tadi terdapat pemutarbalikan realita yang sesungguhnya. Seolah-olah yang halal malah yang sulit, yang haram malah yang gampang. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, lebih sulit mana, jujur apa bohong? Yang sulit itu bohong, bukan jujur. Ustaz, sekarang menjadi pegawai jujur susah, Ustaz. Dimusuhi banyak orang. Susahnya lawan arus, bukan antara jujur dan dusta. Susahnya itu apa? Lawan arusnya. Akan tetapi hakikatnya antara dusta dan jujur, yang sulit itu dusta. Jujur lempeng. Berapa? Sebut. Kapan ditanya, jawab. Kapan diperiksa, silakan. Kenapa? Jujur. Tak perlu mencari alasan, tak perlu merekayasa keadaan, tak perlu merekayasa angka, tak perlu harus bingung yang kemarin apa, yang minggu ini apa, minggu berikutnya apa. Tak perlu berhadapan dengan KPK. Tak perlu khawatir diperiksa. Siap kapanpun, dimanapun, di pengadilan manapun. Jujur gampang. Jujur itu lempeng. Yang sulit adalah dusta. Namun ketika manusia pendusta sudah banyak, dan hidup di tengah mereka komunitas para pendusta,